Akhirnya dipukul orang nih. Kamu jangan ngalang-ngalangi, kamu pula jangan di depan. Kami mau nunggu Syekh Ibrahim bin Adam. Padahal yang dipukul itulah Ibrahim bin Adam. Begitulah kala masuk kaji tentang juhud, dia lepaskan pakaian kemewahan itu, tunggu dengan dalamannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar orang tulus melihat dia. Jadi itu kan terlihat tuh manusia. Oh, ternyata manusia selama ini masih banyak bermewah-mewahan tuh, melihat lahiriahnya saja. Padahal dalam Islam itu tidak dilihat lahiriahnya. Apakah dia itu orang kaya, apakah dia itu pejabat, ataukah orang miskin atau tak berjabat, tetap kita melihat dia itu adalah ciptaan Allah. Apakah dia orang Islam maupun non Muslim, ya, tetap kita melihat mereka adalah ciptaan Allah, meskipun itu non Muslim. Kenapa? Kita seakan-akan sudah langsung melihat Allah. Inilah kupasan yang dijelaskan maksud dari Bayazid Al-Bustami secara umum. Maka ketika kita mandang siapapun, itu yang akan dikuatkan oleh Ibnu Arabi dengan wahdatul wujud. Ketika melihat ciptaan Allah, seakan-akan melihat Allah. Maka nggak ada lagi situ adalah wujud, yang ada adalah Allah. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Alhamdulillah, kita jumpa kembali dalam mata kuliah tasawuf. Kali ini kita akan mengkolaborasi 3 pemikiran tokoh tasawuf dari Hasan Basri, Rabi'atul Adawiyah sampai kepada Abu Yazid Taipur bin Isa bin Suraisan Al-Bustami. Jadi beliau nama kecilnya itu Taipur dan dikenal sebagai Bayazid. Bayazid itu abunya si Yazid. Yazid itu anak dari Taipur. Maka orang dulu dipanggil tuh dengan bapak si Alwi, Pak Alwi misalnya. Padahal bukan si Alwi, bapaknya si Alwi. Itu dibeli gelar itu Ba Alwi, bukan Alwinya bapak si Alwi gitu. Misalnya Basa Priandi, Basa Priandi itu almarhum bapak Ustadz. Baik ya, nanti kalau si Alwi dipanggil anak yang laki-laki, nah itu dibolehkan kepada yang laki-laki namanya, jangan perempuan. Karena itu yang menjadi nasabnya itu berlanjut gitu loh ya. Kalau anak perempuan ya nggak dipanggil lah kembali, nggak ada, makanya nggak ada Rabi'atul Adawiyah, nggak ada ya kan. Baik, sedikit aja kita kupas Hasan Al-Basri Asy-Syaikh Imam dan Rabi'atul Adawiyah Syekhah. Nanti baru yang kita fokus kepada Bayazid Al-Bustami itu. Nah, memang diawali tadi seperti disampaikan oleh pemakalah. Ini mau teman-teman nih mau lihat nih, ini adik-adik nih, bekalah pertama ya. Ini adik-adik nih ilmu Al-Quran tafsir 2 apa kalian? 2E. Wak sedikit wak, biar apa wak ini? Maju lagi wak. Nampak yang perempuan, tengok sini. Gitu. Itu wa'iyah. Ya. Kenapa dipanggil wa'iyah? Karena dia tadi membawa Rabi'atul Adawiyah, disingkat dengan wa'iyah. Baik, tentunya diawali dari kondisi yang dihadapi oleh Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini termasuk bisa dikatakan sahabat, tapi masih kecil kali waktu itu ya. Jadi bisa lebih dekat dengan tabi'in lah, karena beliau waktu itu masih kecil. Ada hitungan yang mengatakan ada masih bayi. Mak ayahnya itu ada yang mengatakan udah masih umur belum balik lah. Mak ayahnya itu kerja di Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi agak dekat lah memang. Jadi suasana lingkungan Ali, ya Ali ini, makanya nanti Ali itu nanti masuk kepada tarekat Satariyah tuh. Jadi Ali itu kan banyak diam tuh, karena selalu berzikir setiap napasnya. Maka kalau dalam tarekat Satariyah itu, masya Allah, banyak kali amalannya, ya.
Beda nanti dengan yang dibawa oleh Bayazid Bustami, ya. Nah, jadi beda nanti yang dibawa oleh Abu Bakar As-Siddiq itu dengan Naqsabandi dia. Itu yang banyak sekarang lagi hadir karena beliau adalah seorang termasuk saudagar ya, dan juga andil di dalam sumbangsih itu, berkontribusi sebagai kontributor. Jadi kembali kepada kaji, memang masa Hasan Al-Basri Imam itu adalah suasana yang beliau hadapi di masa-masa hadirnya masa Muawiyah bin Abu Sufyan, ya, karena setelah Ali terjadi tahkim itu beralih ke Abu Sufyan. Jadi hidupnya drastis berubah itu, drastis berubah. Samping Imam Hasan Al-Basri tadi siapa tokoh yang lain? Ibrahim bin Adam. Ibrahim bin Adam itu ada juga seorang anak raja itu, ya. Tapi maka peristiwa-peristiwa ini kalau kita menelusuri ke sebelum Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sama seperti Siddhartha Gautama itu. Siddhartha Gautama itu ketika besoknya mau dilantik, Ustadz bukan menyamakan tasawuf, beda ya, dengan asketik di luar Islam ya. Tapi walaupun secara person, Ustaz berani mengatakan dari tahun 1990, waktu Ustaz masih kelas 4 alias kelas 1 aliyah di pesantren Darul Eropa, bahwasanya waktu itu tahun 90-an, waktu itu Ustaz katakan masih kelas 1 SMA, dalam menerjemahkan buku Al-Adyan dari Gontor, karena kita cabang Gontor waktu itu belum ada cabang-cabang Gontor yang lain, bisa dikatakan pesantren alumni Gontor lah ya. Jadi waktu itu Ustaz katakan bahwa Siddhartha Gautama itu adalah seorang nabi. Meskipun hal ini tenar viral ketika waktu Ustaz kuliah S3 2007. Ustaz dah ngupasnya tahun 90. Dan waktu itu Ustaz hampir dibakar oleh santri yang lain. Dan syukur alhamdulillah waktu itu beberapa dosen yang menyelamatkan dengan izin Allah, sehingga mengatakan Sapriandi salah terjemah. Udah pergi santri-santri tadi, baru para dosen tadi, termasuk di situ ada Ustadz almarhum Sa'amir Panatagama, ketua MUI dan ketua NU dari Serdang yang baru meninggal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karena ada Ustadz Amin Wahid, ada Ustadz Amroini juga. Ustadz Amroini udah berada di YIN Sumatera Utara ketika itu, ya. Jadi akhirnya ada pergi santri tadi langsung mengatakan, kamu kok bisa pemikiran kamu seperti anak mahasiswa gitu. Jadi tahun 90 Ustadz sudah mengatakan bahwa Siddhartha Gautama itu adalah nabi, karena dia keluar dari kemewahan ayahnya. Dia waktu itu mau dilantik besok jadi raja. Ketika dia ingin melihat rakyatnya, dibukanya gerbang lingkungan kerajaan, yang pertama ditengoknya adalah pengemis waktu itu. Di mana-mana ada pengemis. Di situ nangis hatinya, akhirnya keluar dan dia minta izin sama orang tuanya dan mengatakan, biarlah saya berkelana mencari Tuhan. Nah, di situ ketika ada kalimat mencari Tuhan, akhirnya dia berjumpa tapi belum sempat menyampaikan, dia meninggal dunia dalam pencarian Tuhan. Maka di situ Ustaz katakan beliau adalah seorang nabi. Tahun 1990. Baik, jadi mewah ini, Hasan Al-Basri adalah seorang pedagang mutiara. Ya, memang dari kecil beliau sudah diwarnai dengan lingkungan Ali bin Abi Thalib Khalifah. Kemudian akhirnya dia juga mungkin dengan nama sebagai, diangkat juga sebagai anak angkat dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya, akhirnya mungkin punya nama lah, karena emak ayahnya kerja di rumah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, akhirnya mungkin banyak relasi akhirnya dia naik-naik dalam duniawiyah. Ustaz nggak jelaskan lagi, kemarin sudah saya jelaskan. Sehingga akhirnya beliau berkecimpung di dunia yang pertama kali mempropori sebutan bahasa dengan tasawuf itu. Ya, bukan sebutan, artinya proses menuju tasawuf. Dengan pertama kali diterima adalah kalimat kata juhud tuh. Dengan kalimat khauf dan roja, itu sudah saya jelaskan kemarin.
Gak akan dapat roja bila tidak khauf. Tidak akan dikatakan harap bila dia tidak takut. Secara umum Ustaz terjemahkan, jangan kalian banyak berdoa kalau tidak ada ibadah. Ibadah datang karena rasa takut, satu. Dua, rasa cinta kalau kepala Rabi'atul Adawiyah. Tiga adalah rasa kesadaran diri untuk mencintai Allah dan menyatu, Bayazid Al-Bustami. Itulah ibadah. Takut karena Allah, makin tinggi menjadi cinta hingga hilang rasa takut, maka akhirnya datang raja itu. Raja itu harap. Nah, akhirnya di masa Rabi'atul Adawiyah itulah disebut dengan mahabbah, cinta. Maka apapun rumusan kondisi yang dihadirkan, itu semua tidak dijadikan hambatan. Mungkin dalam tanda petik hambatan itu sesuatu yang gak enak dan tidak menguntungkan bagi kita, yang merugikan tuh. Bagi Rabi'atul Adawiyah itu bukanlah suatu hambatan dan rintangan, karena cinta menghapus semua kendala. Sapria Andi kan agak dimodifikasi. Kalau dulu kan cinta butuh pengorbanan, kalau Ustaz Sapriadi kan cinta menghapus segala kendala. Ya, jadi akhirnya yang berbicara di saat itu ada kecintaan tuh. Nah, di Bayazid Bustami nanti ini akhirnya menempatkan bahwa disitulah munculnya kata sempurna dari aplikasi cinta, implementasi cinta. Wadah cinta tadi terterapkan adalah dari situ. Tidak ada kendala-kendala hal, semua atas nama cinta. Kalau bahasa fikihnya, bahasa syariahnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Tapi karena kondisi fikih waktu itu banyak aturan-aturan hukum, ya Bismillahnya itu akhirnya terpendam dengan peraturan-peraturan yang kita pelajari, hingga akhirnya apa? Sholat wajib, kalau udah wajib tadi takut kalau nggak dikerjakan nanti dapat neraka. Nah, bukan berarti kita menyalahkan, enggak, tapi di situ dihadirkan oleh Imam Hasan Al-Basri adalah takut dengan menuju cinta atau alias roja. Di Rabi'atul Adawiyah adalah mahabbah, cinta. Dan Bayazid Bustami langsung dia dan Allah menyatu tuh, yang nanti dikembangkan dalam kajian Ibnu Arabi dengan Wahdatul Wujud. Bayazid Bustami dengan ittihadnya, ya, beliau menempatkan satu wujud tuh. Ketika dalam keadaan sakar, mabuk, Bayazid ngomong itu seakan-akan dia mengatakan bahwa aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Nah, orang yang berilmu akan paham tuh bahwa Bayazid Bustami dalam keadaan sakar tuh. Tapi hal ini ditepis oleh Junaid Al-Baghdadi, ya. Kenapa? Karena suasananya, kondisi waktu itu masyarakat belum sampai ke sana kajiannya. Waktu itu bukan kajian ke Bayazid Bustaminya, ke Mansur Al-Hallaj. Karena Mansur Al-Hallaj adalah murid Imam Junaid dengan hululnya. Nah, Imam Junaid itu menyatakan bahwa ada dua wujud yang melebur jadi satu, ya kan? Hulul itu, ya, nasud wala lahud. Jadi Imam Junaid mengatakan, kajianmu bagus, tapi jangan kau sampaikan sama orang umum ya, bahaya kau nanti, rusak nanti aliran kita ini. Aku nggak nyalakan, wahai guru, bukan aku tak sopan, begitulah bahasa bebasnya. Bukan aku tak sopan kepada engkau sebagai guruku, tapi aku mana bisa melarang menghadang itu, karena semua itu adalah Allah. Aku bukan siapa-siapa. Kalau aku berbicara, bukan aku yang berbicara, tapi Allah Subhanahu wa taala. Nah, menjadi pertanyaannya ada gimana cara menerimanya itu, Ustadz? Ustadz semalam sambil menyibak makalah si Bayazid, ya, judul Bayazid, ya, sambil Ustadz renungkan lagi makalah si Rabi'atul Adawiyah dengan Hasan Al-Basri yang tokoh pemikirannya itu, ya. Di saat itu masuklah kaji, oh, di mana letak Masya Allah ketika melihat diri dalam diri manusia. Ketika ada suatu kelebihan yang di luar nalar kelebihan manusia secara umum ada pada diri si A,
maka di saat itu kita ucapkan Masya Allah. Itu bahasa syar'inya atau bahasa umum awamnya. Kenapa? Di saat itulah dia ada suatu kelebihan yang dia punya. Misalnya dia bisa terbang tuh. Si Dini sama si Dono, si Dini waktu itu langsung dia pejam mata dengan makrifat kepada Allah, langsung dia sudah pulang ke rumah. Ada yang menyaksikan itu karena dia mungkin sambil video call pakai WE, ya, sambil video call langsung nyampe rumah terus. Pertama disorotnya begini, nggak tahu entah program AI atau apa, nggak ngerti lah kan. Jadi waktu itu karena kagumnya kita mengucapkannya apa, bukan subhanallah tapi masya Allah, terjadi peleburan di situ. Itu bahasa Ustadz, temuan yang Ustadz jumpa. Paham Dini? Dini itu sekarang di sini, nggak hitung 5 detik Dini udah pulang ke rumah. Orang ada yang nyaksikan tuh. Agar Dini nggak dituhankan, maka keluar kalimat syar'i awami, kalimat syariat yang awam, kelas umum, ya, dan kelas khawas khusus, itu biar terjaga tauhidnya, maka dia mengucapkan Masya Allah. Selama ini kita mungkin melihat langit yang indah, Masya Allah. Selama ini kita melihat pemandangan yang indah, Masya Allah. Ketika melihat wanita tadi atau si Dini tadi bisa langsung di luar dari kebiasaan manusia yang lainnya, dia melihat itu adalah Allah yang punya kuasa, bukan Dininya yang Allah. Adalah hal yang membuat Dini tadi bisa berubah tempat dari dalam waktu 5 detik di kelas Pusi Winsu ke rumahnya yang begitu jauh di daerah Labuan Batu, ya. Tanjung Balai, pikir Labuan Batu, rupanya Tanjung Balai. Ya, ini disebut dengan ucapan apa? Masya Allah. Tapi ketika semua kelebihan kita itu ada dan sama seperti nalar manusia yang lainnya bisa dikejar dan dicapai, itu sebutan subhanallah. Bisa dipahami? Ketika masuk tingkat yang tinggi subhanallah itu tadi kita hayati, ini yang mungkin disebut dengan Mansur Al-Halat berkata seperti itu. Agar tidak disucikan si Dini tadi, karena dia sudah masuk peringkat yang tinggi, tapi orang bisa mencapainya tuh secara umum bila dengan sugesti yang tinggi. Agar tidak mensucikan kelebihan, mensucikan Dini karena punya kelebihan itu, maka diucapkanlah subhanallah. Inilah kalian kajian yang membuat orang-orang tidak menuhankan alias terlalu berlebihan memuja dan memuji makhluk Allah. Maka kalimat Masya Allah dan Subhanallah adalah kaedah yang kembalikan kepada kajian balik pada Allah. Tapi Bayazid Bustami langsung pada Masya Allah tadi. Itu kalau yang Ustadz jumpai teori itu tadi malam. Bagaimana caranya bisa membuat adik-adik paham tentang satu wujud yang melebur dalam diri Bayazid Bustami. Jangan lihat Bayazidnya, tapi lihat hal yang itu adalah qadarullah. Maka waktu itu langsung fokus pada Allahnya, dan tak pernah kita menyembah Bayazid, tapi kita hanya menyembah Allah yang Maha Suci. Bisa dipahami? Nah, dalam hal ini ke depan yang kembalikan adalah, jadi dalam hal ini kajiannya adalah yang dibahas oleh Bayazid Bustami ini adalah fana dan baqa. Dan terinspirasi ini semua dari Mansur Al-Halal itu yang disebut dengan hulul tuh. Ya, maka dalam hal ini panah ini adalah semua sisi basariyah. Maka dalam hal ini penempatan kupasan kajiannya, sisi basariyah, apa basariyah itu? Apa siapa? Baim Wong. Apa sisi basariah itu? Sesuatu yang kodrati di dalam diri manusia itu seperti apa? Pingin jadi orang kaya, pingin jadi pejabat tinggi. Itu semua nggak ada lagi dalam dirinya. Tapi bukan berarti ditepis semua itu. Nggak terpikir itu dia. Ini yang disebut dengan memfanakan hal-hal duniawi dalam diri. Setelah semua itu fana, maka dia semakin meningkat untuk menuju Allah dalam kedekatan.
maka itu disebut dengan baqa. Baqa itu yang disebut dengan kekal tuh. Maka kekekalan itu disebut dengan satu wujud dalam diri seorang hamba, kata Bayazid Al-Bustami. Ya, Bayazid Al-Bustami menempatkan ini yang disebut dengan satu wujud itu. Ya, bahwa dalam diri manusia itu semua adalah Allah. Dalam bahasa Imam Ghazali yang dimaksud itu tadi adalah iman tuh kalau bahasa kajian umum. Bahasa kajian dasar keislaman itu disebut dengan iman. Kenapa di sini disebut dengan baqa? Ya, inilah yang disebut dengan kajian tasawuf. Karena udah jumpa dia nikmatnya hidup itu selama masih di dunia adalah kekekalan bersama Tuhan. Dan itulah yang dirasakan oleh Siddhartha Gautama ketika dia jumpa dengan Allah, ya, langsung dia diangkat tuh. Orang yang kagum aja yang langsung mengatakan dia sebagai Buddha. Karena dia di atas pohon Bodhi. Itu dia. Maka ada sedikit hal-hal amaliyah nasiah, amal kemanusiaan dalam kepedulian itu hampir mirip dengan Buddha, tapi bukan kita mengambil kemiripan itu dengan Buddha, tidak. Ya, bisa dipahami ya. Kalau kajian Buddha itu adalah semua ini adalah kosong, maka hal-hal yang ada kita lihat itu adalah kekosongan, karena semua akan kembali kepada yang kosong. Kalau bahasa Islamnya adalah innalillah wa inna ilaihi rajiun. Walaupun sebelumnya adalah tokoh filosof sebelumnya pun ya itu menempatkan kajian seperti itu, Pitagoras. Baik, karena kalian IAT bukan API, jadi usah stop dulu kajian filsafat Islamnya. Gawat. Nah, inilah yang ditempatkan tadi kepada baqa. Ada yang mau stressingkan di sini dalam kajian tasawuf, karena kita adalah mahasiswa-mahasiswi, bahwa ketika mendengarkan atau melihat sosok yang mengatakan dirinya adalah Tuhan, maka di saat orang yang berilmu bukan melihat zatnya sidam, ya. Jadi ketika idam waktu itu mempunyai kelebihan, orang tidak melihat Alwi, tidak melihat idamnya itu, tapi Alwi langsung nyambung. Di situ yang bahasa Ustaz tadi, masya Allah, tabarakallah. Nah, masuk ketika tabarakallah, di situ bahasanya diberkati Allah lah engkau idam, dapat kelebihan itu. Ada nasihat yang lainnya lagi, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kuasa kecuali dari Allah. Bahasa redaksi umumnya apa? Dam, kalau kau udah dapat kayak gitu, jangan kau sia-siakan hidupmu. Paham kan? Jadi kemana din kajiannya? Bahwa di sini kita tetap nyambung, tidak secara tekstual kita menempatkan itu dia mengakui dia sebagai Tuhan, enggak di saat itu, tapi tetap kita sortir tuh, kita saring betul-betul juga. Makanya kita waktu itu ketika kita melihat dia, kita pun melihat orang-orang juga yang mau kita ceritakan tentang dia, maka belum tentu bisa kita sembarang cerita tentang sisinya. Paham Mas Ustaz? Kalau kalian jumpa orang pembohong kan nggak mungkin menceritakan apa-apapun, nggak nyambung itu. Apalagi tukang ngadu domba, nggak ada itu bahan yang kalian bicarakan pasti jadi bahan dia untuk mengadu domba kita. Makanya dilihat dulu teman ngomong kita itu siapa. Makanya Islam mengajarkan salah satu bentuk tanda-tanda orang beriman itu adalah falyakul khaira aw liyasmut, berkatalah yang baik-baik atau diam. Kalau yang baik-baik walaupun tentang orang lumayan, dari mana pula sisinya dia mau ngadu domba, orang nggak bercerita tentang baik dia. Tapi kalau kita menceritakan tentang buruk dia, saat ini dia berkawan, besok musuh sama kita, dia ceritakan semua itu sama musuh kita. Hati-hati. Itulah dia cerita perjalanan Bayazid Bustami. Nah, dari yang tadi Hasan Al-Basri, ada Ibrahim bin Adam, semua adalah melihat kemewahan tuh.
Maka tasawuf tadi dengan juhudnya, hakikatnya adalah kemampuan kembali mengingat ajaran Rasulullah SAW, adalah pesan dari Imam Hasan Al-Basri untuk balik lagi ke roadmap-nya, ya, peta yang sesuai aturan main yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Karena masa Muawiyah itu luar biasa, memang pembangunan pesat waktu itu, tapi akhirnya di balik pesat itu banyak kemaksiatan. Begitu ya masa Ibrahim bin Adam akhirnya melepaskan sebagai anak raja itu, ya, sampai dia sebagai pembersih masjid Marbot, ya, sampai dia udah terkenal. Dia coba praktekkan tuh yang ditunggu dia, tapi dia nggak mau ngasih tahu dia bahwa dia itu adalah dia. Akhirnya dipukul orang nih. Kamu jangan ngalang-ngalangi, kamu pula jangan di depan, kami mau nunggu Syekh Ibrahim bin Adam. Padahal yang dipukul itulah Ibrahim bin Adam. Begitulah kala masuk kaji tentang juhud, dia lepaskan pakaian kemewahan itu, tunggu dengan dalamannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar orang tulus melihat dia. Jadi itu kan terlihat tuh manusia. Oh, ternyata manusia selama ini masih banyak bermewah-mewahan tuh, melihat lahiriahnya saja. Padahal dalam Islam itu tidak dilihat lahiriahnya. Apakah dia itu orang kaya, apakah dia itu pejabat, ataukah orang miskin atau tak berjabat, tetap kita melihat dia itu adalah ciptaan Allah. Apakah dia orang Islam maupun non Muslim, ya, tetap kita melihat mereka adalah ciptaan Allah, meskipun itu non Muslim. Kenapa? Kita seakan-akan udah langsung melihat Allah. Inilah kupasan yang dijelaskan maksud dari Bayazid Al-Bustami secara umum. Maka ketika kita mandang siapapun, itu yang akan dikuatkan oleh Ibnu Arabi dengan wahdatul wujud. Ketika melihat ciptaan Allah, seakan-akan melihat Allah. Maka nggak ada lagi situ adalah wujud, yang ada adalah Allah. Ya, bisa dipahami? Ada pertanyaan sebelum berakhir? Udah habis pun? Ya, Ustaz saya itu saja. Mudah-mudahan teman-teman sekalian pun dapat memahaminya. Ya, kita ke depan akan masuk kepada pembahasan yang berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan dapat dipahami dengan seksama. Tapi ingat, lihat orang yang kita ajak bicara. Makanya semua sepakat di kalangan ulama tidak bisa mengkafirkan Bayazid Bustami, tapi mungkin dikatakan menyeleweng. Keselewengannya di mana? Ketika mungkin ada muridnya menyampaikan kepada orang yang belum sampai ke situ ilmunya, gitu ya. Dan itu yang disampaikan oleh Sembilan Wali kepada Syekh Siti Jenar. Apa yang kau bahas itu bagus, wahai Siti Jenar, tapi perkaranya adalah masyarakat kita saat ini belum sampai ke situ, jauh sekali. Kami takut kau dituhankan, bukan Allah. Gak apa-apa, Syekh, aku pun dah rindu sama Allah, gak mungkin aku bunuh diri. Gitulah bahasa bebasnya. Silakan kalian penggal aku mau cepat-cepat jumpa Allah. Inilah dasar dari waliqa'i rabbi. Berjumpa pada Allah itu terjadi peleburan tuh. Ada lagi, ana basun yuha mislukum yuha ilayya. Ya, surat apa itu? Lupa Ustaz. Al-Kahfi ayat 110. Ya, aku adalah manusia biasa, tapi ketika datang itu semua aku lepaskan segalanya, tiada Tuhan selain engkau. Artinya apapun yang kita dapatkan dalam prosesi kelebihan dunia berupa harta dan tahta, itu jangan dibanggakan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua itu datang dari la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kuasa kecuali dari Allah yang Maha Kuasa. Kalau kita selami dengan seksama dan penuh kehati-hatian, tidak ada yang menyesatkan kajian. Karena ini adalah sudah kita bongkar dengan keilmuan dan keilmiahan, maka jelaslah ternyata tinggal menempatkan kepada siapa kita bicarakan dan kepada siapa yang tak perlu kita bicarakan kajian yang kita bicarakan ini. Pada Allah manapun pada sekali minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.